Coach Satria nih selama hidup nih kayak punya ekspektasi di dalam hidup tuh yang menurut Coach nih sempurna deh nih gue kalau udah mencapai ekspektasi hidup gue ini. Ada nggak Coach? Ada. Ketika waktu itu gue mikir gini. Tapi menurut tuh kaya sendiri tuh kaya tuh kayak tentang uang nggak sih Coach? Kan banyak orang yang kayak kaya tuh kayak tentang, menurut lo pribadi tuh kayak tentang uang aja nggak sih? Kayak itu kenapa ya Coach? Ada orang-orang yang dia tuh suka terlihat sibuk tuh kenapa gitu? Kenapa harus suka terlihat sibuk? Apakah keren terlihat sibuk itu? Karena ada stigma gini. Kita bahas tentang hidup aja kali ya. Itu dia yang gue mau. Ya kan, keresahan kita, ya kan. Ini sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak kayak apaan sih pertanyaannya agak random, tapi kayak Vena tuh pengen nanya deh kayak ada nggak sih ke Coach Satria nih selama hidup nih kayak punya ekspektasi di dalam hidup tuh yang menurut Coach nih sempurna deh nih gue kalau udah mencapai ekspektasi hidup gue ini. Ada nggak Coach? Ada. Ketika waktu itu gue mikir gini. Dari sekitar, kan gue kerja kayak gini kan udah 15 tahun lebih ya gitu loh. Di tahun ketiga gue pernah berpikir hidup gue akan sempurna ketika gue udah jadi coach relationship paling mahal di Jakarta. Serius gitu. Jadi sekarang belum mahal? Enggak, bentar dulu. Nah, akhirnya gue ngelewatin semua proses itu, nemulah gue di satu titik. Karena akhirnya gue compare nih sama coach-coach lain gitu. Oh, ternyata harganya segini ya. Oh, ternyata harganya segini ya. Berarti harga gue lebih mahal ya. Di situ gue titik jenuh. Terus apalagi mau gue cari gitu loh. Karena lu ngerasa, oh jadi dia mahal, maksudnya itu. Enggak juga, menurut gue. Gue nggak mampu, ini makanya gue sekarang nggak jadi host di sini guys. Menurut gue. Nah disitulah gue ngerasa, oh ternyata kesempurnaan itu membosankan ya. Semua gitu hanya loh. milik Tuhan, ya, gitu men, gitu. Di situ gue jenuh. Jadi banyak orang nih yang kayak suka ngomong, pokoknya gue tuh akan sempurna hidup gue kalau gue udah kaya. Padahal belum tentu ya. Ketika udah kaya, malah mereka jadi bosen gitu. Bener. Oh jadi lo udah kaya? Enggak juga, enggak. Malah justru gini ya. Gue pengen tahu standar kaya itu mentoknya sampai mana sih sebenarnya gitu loh. Sampai orang tuh puas banget gitu loh. Itu sih. Walaupun memang beda-beda ya gitu loh. Nah, cuman gue pernah di titik dimana, oh gue ngerasa udah sempurna nih. Target gue udah selesai gitu. Walaupun mungkin 5 tahun ke depan ada lagi, mungkin yang baru dan harganya akan lebih gila lagi ya kan. Tapi di situ gue udah ngerasa puas. Tapi menurut tuh kaya sendiri tuh kayak tentang uang nggak sih Coach? Kan banyak orang yang kayak kaya tuh kayak tentang, menurut lo pribadi tuh kayak tentang uang aja nggak sih? Enggak juga. Kalau misalnya kaya menurut lo gitu? Cukup. Untuk masuk ke level cukup tuh susah loh men. Beberapa banyak orang yang udah terlihat pakai mata kaya, tapi merasa belum cukup. Tetap masih ngambil sana, ngambil sini, kerjaan terus sampai nggak udah tau nggak sih lo gitu. Nggak habis-habis gitu. Kayak nggak pernah puas. Nggak pernah puas. Sebenarnya bukan karena nggak pernah puas ya, selalu merasa kurang. Gitu loh. Karena satu sisi dia juga nggak tahu standarnya di mana gitu, standar off-nya bakal di mana gitu loh. Menurut gua ada tipe orang yang kayak gini, mereka emang suka aja terlihat sibuk, ngerti nggak? Ada kan? Dia sebenarnya kayak, padahal dia kerja kayaknya, wih gila nih kerjanya keras banget nih. Kirain tuh duitnya udah banyak tapi masih gitu juga. Kayak itu kenapa ya Coach? Ada orang-orang yang dia tuh suka terlihat sibuk tuh kenapa gitu? Kenapa harus suka terlihat sibuk? Apakah keren terlihat sibuk itu? Karena ada stigma gini, kerja keras. Ya kan gitu loh. Itu benar. Ya kan. Terus ada yang bilang gini, kalau lo mau kaya, lo harus kerja keras. Oke. Di situ kadang gue nggak terlalu setuju ya. Kalau kerja keras itu bisa bikin jadi kaya, yang pertama kaya adalah kuli-kuli. Benar. Iya kan? Paling dia kerjanya keras banget loh men. Parah. Iya kan? Ojol-ojol yang kerja dari pagi sampai malam gitu loh. Justru mereka yang pertama kaya gitu loh. Harusnya. Paling gitu kerja loh. keras loh. Nah akhirnya ada yang, udahlah so sibuk aja biar kelihatan kerja keras mungkin gitu loh. Biar dipandang publik enak. Biar dipandang keluarga gue juga, oh ya udah lo kerja keras gitu loh. Kadang ada itu mungkin jadi alasan juga untuk malas ketemu orang kan. Bisa jadi. Lo tipe yang mana Coach? Gue sebenarnya agak-agak sedikit malas ketemu orang karena gue ketemu klien gue ya gitu loh. Dan di situ gue kayak ngerasa energi gue terkuras banget gitu. Dengerin orang tuh capek loh gitu. Apalagi yang banyak masalah hidup gitu ya. Bener. Negatif gitu kayak. Bener, kita nyedot tau gak sih lo? Kita nyedot energi negatif orang dan kita harus buang. Buat rilis kembali gitu loh, buat refresh kembali. Nah kadang itu gue butuh waktu gitu loh untuk ngebuang itu after coaching gue gitu loh. Nah disitulah kadang gue jadi kayak, aduh gue males nih ketemu orang nih gitu. Diajakin nongkrong, aduh ntar aja deh gitu. Udah capek. Berarti emang harus dong ya pilih-pilih teman gitu. Karena
kalau kita nggak kuat-kuat mental berarti energi kita akan terkuras habis, malah jadi kita yang gila dong. Bener. Tapi gue Ngaruh cenderung dong itu. orang yang teman gue sedikit. Gue nggak banyak teman gitu. Karena lu percaya dengan diri lu sendiri. Enggak juga. Tapi kayak gini juga ya, kenapa gue teman gue sedikit? Gue terbiasa, bener-bener deh, 15 tahun ini tuh gue belajar banyak banget tentang screening, tau gak sih lo? Jadi pas gue ketemu orang, gue tuh coba harus baca dia. Kadang gue susah ngebedain antara ini klien apa teman sih sebenarnya gitu loh. Itu kadang gue susah membedakan gitu loh. Pas ketika ada teman gue ketemu gue cerita, otomatis gue kerja kembali gitu ya kan. Gue nggak bisa ngasih pandangan sebagai teman, tapi harus sebagai profesional terus gitu. Kadang di situ gue lelah gitu. Iya. Malah akhirnya ex klien gue lah yang jadi teman gue. Oh, gitu. mungkin karena ini juga kali ya, Coach. Karena lu tuh terlalu banyak dengar cerita dari klien lo. Jadi ketika lu butuh temen, lu tuh nggak pengen temen yang cerita. Bener. Jadi pengen temen yang seru gitu, Bener, yang diajak bener. main seru gitu ya. Karena lu udah capek dengerin cerita orang gitu. Itu Bener. kenapa alasan lu jadi nggak punya temen? Sebenarnya juga gue nggak suka, nggak terlalu suka Nggak party suka gaul? hura-hura. Gue sebenarnya nggak terlalu suka banget gitu. Oke. Gue pilih-pilih banget sebenarnya untuk kayak mau bergaul Lu sama lebih siapa. suka diem gitu di loh. rumah gitu. Sendiri? Iya nggak juga sih. Oh, gitu. nggak juga. Gue lebih suka ke mall. Oke. Sendirian gitu. Entah mungkin sama driver gue. Habis di situ gue ngerenung, gue bikin tulisan. Gue suka momen-momen sendiri gue gitu. Karena gue jarang banget gitu. Oh, lo menikmati momen-momen sendiri. Momen sendiri gue, itu doang. Oke, jadi itu cara gue menikmati hidup. Cara lu menikmati hidup kayak gitu. Me time gue itu. Lu tuh pernah gak sih, Coach, kayak lagi diem sendiri nih, kan lu sering nulis gitu kan, merefleksikan diri lu sendiri gitu. Ada gak sih lu kayak kepikiran kayak, kok tujuan gue lahir di dunia ini tuh buat apa ya? Gitu. Ada gak sih, Coach? Nah, gue pernah nanya, saking gue bingung dengan pekerjaan gue ini gitu. Ada posisi di mana gue ketika itu gue lagi drop banget, gue lemah. Terus gue nanya lah sama salah satu kawan gue yang pekerjaannya mirip-mirip juga gitu loh. Gue capek, gue bla 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 segala macam. Terus dia bilang, saat kita ditakdirin Tuhan dengan pekerjaan seperti ini untuk jadi penguat, dibangun, balik lagi. Oh, gue di situ kayak ngerasa dapat pencerahan banget. Oh, ini tujuan hidup gue gitu, bantu orang yang butuh bantuan gue ya gitu. Itu. Tapi sebenarnya sebelumnya terpikirkan nggak sih dari lu? Maksudnya kayak awal mulanya nih kayak akhirnya bisa memilih untuk jadi relation coach ini tuh karena ada sesuatu yang pernah terjadi kah gitu? Akhirnya lu memutuskan gitu untuk menjadi alone dan lonely. Pertama gue ngerasa itu, gue ngerasa sendirian. Habis itu karena gini ya, orang yang sendirian nggak selalu kesepian loh. Iya kan gitu. Kadang kita bisa kesepian, ngerasa kesepian di tempat ramai, lagi nongkrong, ya nggak sih lo? Lo pernah nggak sih pas lagi nongkrong, tau-tau lo mikirin sesuatu yang bikin lo sedih sendiri gitu loh? tapi nggak tahu apa. Nggak tahu apa gitu loh. Perasaan lo tiba-tiba campur aduk aja nggak jelas gitu. Itu. Tapi sebelum lo ngerasa alone dan lonely itu tuh ada nggak sih lo harapan lain dalam diri si Satria ini gitu maksudnya? Pernah nggak sih, Coach, kayak sebenarnya gue tuh awal mulanya nggak pengen jadi relationship coach lo gitu? Gue sebenarnya karena bokap gue kerjanya di perfilman, waktu itu gue cuma pengen jadi sutradara kayak dia. Oke. Cuman waktu itu ditolak. Habis itu gue tertarik banget sama manusia. Tertarik sama? Manusia. Gue tuh suka belajar banget tentang pemikiran manusia, perasaannya itu seperti apa. Karena gue juga nggak tahu dulu, gue harus kerja di mana atau kuliah di mana kan gitu. Akhirnya gue bilang lah sama orang tua gue pengen psikologi. Ditolak juga ya kan. Akhirnya gue masuk komunikasi. Nah pas gue kuliah tentang komunikasi itulah, di situ malah gue belajar tentang kebutuhan manusia adalah berkomunikasi ya gitu loh. Oh, kemarin gue kesepian dan ngerasa sendirian itu karena gue nggak ada teman untuk komunikasi ya gitu. Itu. Tapi tanpa sadar gue sering berkomunikasi sama diri gue sendiri. Oh, jadi teman komunikasi lo adalah diri lo sendiri. Diri gue sendiri. Sampai akhirnya karena lo kesulitan dalam komunikasi dengan pertemanan lo, jadi akhirnya klien lo yang menjadi teman gitu. In the end of the day-nya gitu. Ex-klien ya. Oh, jadi setelah dia selesai menjadi klien, akhirnya itu menjadi teman lo. Biasanya dia calling gue, nongkrong bareng yuk, bla bla bla. Akhirnya kita jadi ngomongin bisnis lah, gitu loh. Itu yang akhirnya jadi teman. Jadi emang lo juga ternyata awal mula lu bisa jadi relationship coach ini tuh karena lu merasa alone dan lonely itu. Dan lu sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain, akhirnya lu menyadari kalau kebutuhan hidup manusia itu adalah komunikasi. Bener. Akhirnya lu jadi ini, sekarang pekerjaan lu. Karena gue dulu ngerasa, kok orang susah yang ngertiin gue ya gitu. Tapi kok gue gampang banget memahamin dia, gitu loh. Itu sih. Karena mengertiin sama memahamin tuh beda. Ngerti itu hanya sekedar kulit gitu loh. Tapi memahamin tuh kita pengen want to know banget lebih dalam gitu. Sampai ke dalam hidupnya bener. gitu ya. Kok gue seneng sih gitu. Ya, Iya gitu. Kayak waktu itu lo DM gue.
itu gue tertarik banget loh tuh nyelemin siapa lu sebenarnya gitu loh. Tapi balik lagi, dia stranger, gue stranger, ntar dia ada nggak ya pikiran yang aneh-aneh gitu loh kan. Terus gue ngajakin lo ketemuan kan gitu loh. Sebenarnya gue tuh pengen nyelamin gitu loh. Lo tuh siapa sih gitu? Pemikiran lo seperti apa sih? Itu menurut gue apa ya? Kebahagiaan tuh nggak sih lo gitu? Karena lo punya pengalaman itu dalam hidup lo, kayaknya nggak susah nih untuk mencari orang yang bisa memahami gitu. Dan lo merasa setiap orang yang bercerita pasti dia butuh dipahami itu, butuh kepahaman-kepahaman itu. Makanya akhirnya jadilah Satria si relationship coach ini gitu. Orang tua sempat setuju nggak coach? Lo jadi relationship coach? Enggak. Gak setuju awalnya? Nggak setuju. Terus gimana tuh pertanyaannya? Apa lo nggak peduli deh? Satu jenis pekerjaan yang ya orang mana tahu sih apaan sih gitu loh ya kan. Apalagi sebelumnya gue kan bukan relationship coach kan, gue lebih ke dating, how to get ya kan gitu. Orang tua gue berpikir lo nggak ada masa depan ya ini pekerjaan kayak gini gitu loh. Tapi gue suka. Karena masih banyak yang tabu juga ya kan orang dengan ini coach gini. Akhirnya gue coba ngelamar kerja tuh. Kemanapun gue ngelamar kerja, gue sampai pernah jaga toko. Saking gue pengen terlihat gue kerja ya kan, tapi ternyata gue nggak bisa juga ya, gengsi gue tinggi men. Oh berarti lu tuh tipe orang yang lu lebih menyukai, maksudnya kayak nggak apa-apa kalau misalnya uangnya nggak dapat banyak, yang penting gue suka kerjaannya. Soalnya ada orang yang kayak yang penting uangnya banyak, gue nggak suka kerjaannya nggak apa-apa deh. Tapi lu tipe yang pokoknya gue harus suka sama pekerjaan, gue harus cinta sama sesuatu, harus gitu ya. Ngejalin pekerjaan ini kan sebenarnya nggak mudah juga ya. Waktu itu gue belum terlalu paham kata passion ya gitu. Tapi akhirnya gue coba belajar tentang passion tuh apa sih sebenarnya gitu loh. Oh, rasa gairah yang lu nggak bisa temuin dimanapun gitu dan lu enjoy banget gitu. Oke, ternyata ke pekerjaan inilah yang bisa bikin gue enjoy gitu dan gue suka gitu. Tapi kebentur dong masalah dana. Kita juga harus membiayai passion kita kan gitu. Disitulah gue ya udahlah gue kerja apa aja yang bisa gue kerjain gitu loh. Tapi akhirnya hasilnya sudah kelihatan, orang tua langsung kayak ya udahlah gitu. Nah itu dia. Jadi pas ketika orang tua nolak tuh bukan berarti orang tua 100% nolak. Karena, lihat usahanya, coba. Kadang gitu. Orang tua tuh kayak pengen pembuktian, gitu loh men. Karena kan pasti namanya orang tua kan nggak pengen anaknya tuh punya masa depan yang tidak baik, gitu kan pasti pengennya yang baik. Jadi orang tua kalau nolak itu bukan berarti dia 100% nolak ya. Coba buktiin ke gue gitu, pengen lihat gitu ya usaha lu sampai di mana. Betul. Berarti pada saat sutradara lu nggak ini ya, nggak usaha ya lu? Lu tidak membuktikan sesuatu, nggak seperti kayak lu jadi relationship coach ini? Nah iya itu dia, karena bokap gue bilang jangan pernah jadi kayak gue. Ini pekerjaan nggak menjamin gitu loh. Dia bilang kayak gitu. Ibu gue pengen gue jadi PNS, ya kan gitu. Gue nggak suka kerja di belakang laptop aja atau komputer aja gitu loh kan. Gue nggak suka gitu. Gue suka berinteraksi sama orang gitu. Sampai akhirnya lu mengenali bahwa kayaknya gue lebih suka berinteraksi sama orang deh gitu. Karena pada saat itu lo merasa kayak gue nggak pernah nih dapet yang kayak gini. Kayak tuh orang butuh orang seperti gue. Jadi akhirnya lo jadilah. Bener. Nah maksud gue kenapa lo akhirnya merubah nih dari yang dating terus jadi relationship gitu? Boring men. Oh, how to get itu membosankan? Membosankan banget menurut gue gitu. Maksudnya perbedaan yang paling signifikan tuh apa? Ketika di how to get itu kayak gue tuh ngelawan garis Tuhan, tau gak sih lo gitu. Ada orang yang bisa kita dapatkan, ada orang yang nggak bisa didapatkan gitu loh. Ada banyak yang jadinya jadi maksa gitu. Jadi maksa. Karena yang seperti yang waktu lo pernah bilang, tips itu sebenarnya nggak ada gunanya. Iya, jadi akhirnya gue harus bikin trik-trik berdasarkan experience gue. Jadi otomatis gue banyak keluar dong, observasi ya kan gitu loh. Oh ternyata perempuan gini, oh laki-laki begini ya. Terus aja gue bikin. Akhirnya gue lelah juga di situ gitu loh. Ternyata semua trik gue yang gue bikin, pengamatan gue nggak selalu works gitu. Dan klien gue pasti komplain dong gitu loh. Bener-bener. Itu. Akhirnya jadi lu beralih ke ya udah gue dengerin deh cerita orang apa, gue pelajarin, baru gue kasih nih solusi untuk lu gitu. Benar. Di dating itu kadang gue nggak bisa pertanggung jawabin. Kalau ternyata dia nggak jadi gitu. Benar, karena waktu pas di dating coach itu biasanya ada orang datang, terus gue minta profile orang yang lo suka. Gue akan pelajarin gitu. Setelah gue pelajarin, wow, ternyata seperti ini ya gitu. Dari garis mukanya, dari activity-nya. Oh, berarti dia tipikal kayak gini. Kadang gue suka nggak nyaring nih. Klien gue ini tipikal karakter orang itu seperti apa? Bangsat kah? Gitu istilahnya ya kan. Tahu-tahu oke, gue kasih cara. Dapatlah. Jadianlah mereka. Ternyata nggak better. Ternyata malah klien gue yang bermasalah. Yeah, nah, di situ tuh gue kayak ngerasa, oh my God. Tidak bisa dipertanggungjawabkan juga gitu. Iya. Itu doang sih. Sedih. Makanya gue hanya fokus ya udahlah gimana caranya bikin satu hubungan itu menarik untuk kalian jalan. Ya, untuk bisa dipelajarin juga sama mereka gitu. Mereka bertumbuh bareng gitu ya. Oh, sekarang gue jadi ngerti Coach. Berarti lu tuh selama ini
Misalnya lu kan udah lama nih, udah puluhan tahun jadi relationship coach ini. Maksud gue lu jadi lu jarang kelihatan nih di media-media gitu. Itu tuh karena lu nggak mau terkenal gitu ya, nggak mau dilihat orang lu tuh relationship, lu pengen emang karena lu ketemu sama orang, emang lu tujuan lu untuk membantu mereka aja gitu. Bener. Kenapa salah satunya kenapa gue bikin channel YouTube ini, ya kan gitu loh. Karena ini nggak nge-expose gue banget sebenarnya gitu loh. Betul, nggak ngejual nama gue gitu loh. Ya, itu aja sih. Ini cuma solusi aja untuk orang-orang yang membutuhkan. Kalau misalnya mereka lagi nyari tentang LDR, tinggal ketik ya di sini LDR gitu. Karena nggak terlalu tentang elunya juga ya, ada hostnya, ada rame-rame gitu. Nggak yang mungkin ada beberapa orang yang lebih suka kayak tampil mungkin. Lu bukan tipe yang seperti itu. Bukan, ya? gue bukan tipikal orang yang suka tampil. Karena dia terlahir dari alone and lonely gitu. Dan gue menikmati. Ya, dan dia Dan nikmat. gue menikmati gitu loh. Gitu. Emang ada tipe-tipe orang seperti lu ya? Bener. Sampai gue pernah diajak party yang mestinya seneng-seneng, gue malah observasi. Oh ini orang kayaknya gitu. Sorry bukan kayak gimana ya. Kenapa sih orang ini kok mabuk ya? Oh iya, kenapa? Ada masalah apa ya? Gue tuh pengen deketin tau gak sih, pengen nanya. Jadi pengen pemikiran gitu. lo jadi out of the box ya, gitu. Oke. Kurang kerjaan sih lebih jelasnya ya kan gitu. Berarti kalau ada orang nih di jalan nih, soalnya gue suka gini, misalnya kayak orang di jalan dia bawa boneka gitu. Mungkin kayak, ih bonekanya gede, orang-orang umumnya mikir gitu. Kalau lu mungkin kayak, itu orang yang nerima bonekanya seneng gak ya? Kalau lu gitu ya tipenya. Kalau menurut lu nih, orang-orang yang kayak lu ini emang sulit ditemukan ya di dunia? Apa gimana? Mungkin banyak kali gitu. Cuman karena gue kenalnya dia doang kali ya. Mungkin kali ya, gitu aja. Oh gitu, jadi ceritanya pengalamannya awal mulanya nih, kalau kalian mau tahu, dia ternyata relationship coach itu bukan awal mulanya ya. Dia tadinya mau jadi sutradara. Ya, aduh ini belakang layar ini. Ini belakang layar gue gitu loh. Ini nih. Tapi terwujud juga, walaupun istilahnya gue nggak jadi sutradara, tapi istilahnya gue jadi sutradara di relationship orang tuh gitu loh. Itu ya lumayan tersalurkan sedikit-sedikit lah gitu. Tapi mungkin waktu itu pas jadi sutradara lu ngejernya nggak sengejer waktu lu pengen jadi relationship coach ya. Bener. Ya, jadi intinya ketika seseorang tuh menolak atau mungkin tidak menyetujui kehidupan lu tuh bukan berarti 100% mereka menolak gitu. Mereka tuh cuma butuh pembuktian itu ya di dalam hidup. Jadi lu memang harus niat juga untuk mengajarnya. Bener. Nih, salah satu contoh bukti yang terjadi. Lu kan tahu guys. Dan pilihan lo itu pun juga harus bisa lo pertanggungjawabkan. Ya benar. Gitu. Makanya akhirnya dia berubah nih dari dating ke relationship. Karena ternyata dating tidak bisa dipertanggungjawabkan. Udah kali ya coach, segitu aja ya. Mungkin next kita bisa bahas lagi nih berita-berita tentang coach yang sebelumnya yang orang-orang belum tahu nih, penonton-penonton belum tahu. Part kedua ya coach nanti ya. Bener. Nah di part kedua tuh gue mau ngomongin ini, sisi gelap coach. Wah. Seru tuh. Ternyata ternyata ada ya? Pasti ada. Oh, pasti kayak ada. Terapis kayak gue tuh pasti punya ada sisi gelapnya. Yang ternyata tuh jarang banyak orang tahu ya. Jarang orang tahu. Part kedua. Guys, catat. Part kedua kita akan bahas tentang sisi gelapnya para coach-coach ini. Oke. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.